Pengen punya HP kecil, glamor, dan juga paten. Ini nih, Samsung S22. Hei, kayak iklan ya. Samsung meluncurin seri versi terbarunya di awal tahun lalu, Galaxy S22 Ultra. Emang dapat sambutan meriah sebagai ponsel Galaxy S pertama yang punya fitur S Pen built-in. Fitur utama dari seri Note yang sekarang udah nggak ada lagi. Nah, jadinya model lainnya kayak nggak kelihatan gitu. Ada di bawah bayang-bayangnya. Terutama si model terkecil ini. Jelaslah nggak kelihatan, soalnya modelnya tuh standar dan punya desain yang mirip sama seri S21 sebelumnya dibandingin sama S22 Ultra. Tapi emang tuh pastinya ada beberapa spek yang disempurnain dan punya beberapa pilihan warna baru yang menarik. Cuma, meskipun ukurannya kecil kayak gini, Galaxy S22 masih memiliki banyak hal. Dan kalau kalian emang lagi nyari HP Android yang kecil dan kuat, ini nih bisa menjadi pilihan yang pas buat kalian. Dengan harga rilisnya di 12 juta, gue pikir ini harga yang pas waktu itu kok. Kenapa bisa gue bilang pas? Nah, ikutin review gue kali ini. Oke, untuk desainnya dulu nih ya, yang emang sama persis sama S21-nya. Cuma nih ya, kalau gue jajarin nih, ada beberapa perbedaan yang kelihatan kalau kita lihat secara detail. Pertama dari ukurannya, untuk S21 sedikit lebih panjang 5 mm dari S22, terus sedikit lebih berat dari S21 juga. Kalau S21 169 gram, S22 167 gram. Untuk framenya juga berbeda, S22 lebih terasa sedikit flat dan modul kameranya terpisah dengan frame sampingnya. Beda dengan S21 yang emang nyatu modul kamera dan framenya. Terus udah sama-sama pakai pelindung dari Gorilla Glass Victus. Untuk yang S22 pakainya yang Victus Plus nih. Bedanya apa? Kayaknya sih nggak ada bedanya ya kalau gua rasain. Buat sertifikasi IP-nya, pastinya punya kok nih. Ada IP68 ya guys, tahan debu dan air. Pokoknya fitur-fitur flagship udah pasti ada di HP ini. Apalagi soal ukurannya yang emang compact kayak gini. Enak banget dipegangnya. Gue sih nyaman banget. Operasiin HP ini pakai satu tangan aja. Buat layarnya nih sekarang, Galaxy S22 emang HP yang lebih kecil, ukurannya di 6,1 inci, cuma layarnya berhasil kasih experience yang luar biasa. Hasil warnanya tuh bagus, terus juga tajam. Galaxy S22 punya layar beresolusi Full HD Plus AMOLED 2x dengan kecepatan refresh rate 120Hz. Padahal ini nggak sampai QHD Plus loh, tapi masih kelihatan tajam. Mungkin karena ukurannya yang lebih kecil kali ya, jadinya lebih rapid gitu. Terus refresh rate-nya juga adaptif, jadi hemat baterai. Tapi tetap ngejaga semuanya tetap mulus. Warna-warnanya tuh cerah. Bahkan pas gua atur tampilan ke mode alami, layarnya juga cukup terang. Jadinya gua nggak punya masalah buat ngeliat layarnya di bawah sinar matahari langsung. Layar bisa dapetin 1300 nits untuk brightness max-nya. Untuk fingerprint sensornya ada di dalam layarnya nih guys. Responnya juga cepat dan akurat. Untuk software dan OS-nya waktu awal rilis Galaxy S22 menjalankan One UI 4.1 berbasis Android 12. Namun setelah update dan ada pembaruan ke One UI 5 berbasis Android 13 membawa sejumlah fitur baru dan peningkatan UI. Dan yang pasti Samsung janjiin bakalan akan ada update terus setiap tahunnya selama 5 tahun. Sampai Android 16 kayaknya bisa nih. Jadi pastinya kalau kalian beli S22 ini bakalan tetap kepake sampai seenggaknya kira-kira 5 tahun ke depan lah. Nggak perlu ganti lagi tuh HP ya nggak? Buat performanya bagi gua chipset Snapdragon yang dipakai di S22 ini emang powerful banget. Bisa ngehandle semua kerjaan berat. Dari mulai multitasking, ngegame, nonton video 4K, aman semua, mulus kinerjanya. Dengan RAM yang hanya 8GB bisa handle game berat dengan grafik tinggi kayak Genshin Impact sih. Menurut gua tuh udah bagus banget di HP ini. Cuma kalau lu udah mainin game lama-lama nih, udah mulai kerasa anget. Bahkan kalau buat scroll-scroll nonton video terlalu lama juga rada anget gitu dia. Emang cukup gua maklumin sih. Dengan chipset yang powerful gini, pastinya tuh mesti ada kekurangannya, yaitu di sistem pendinginnya. Dan HP ini terlalu kecil buat hal itu, walaupun Samsung emang punya sistem pendinginnya sendiri. Ini sih yang masih jadi salah satu isunya. Buat yang mau lihat skor Antutunya, ada di sini nih. Gimana? Oke ya? Buat baterainya nih, ada sedikit downgrade di kapasitasnya. Di S21 sebelumnya punya kapasitas 4000 mAh, nah di S22 ini cuma ada di 3700 mAh. Cuma bukan berarti ini lebih cepat habis kok. Pas gue coba nonton YouTube, pakai buat sosmed scroll sana sini, ngegame sedikit, baterainya masih bisa tahan. Walaupun nggak bisa dipakai untuk sehari penuh sih.
Untuk fast chargingnya sayangnya cuma bisa sampai di 25 watt aja nih guys. Nah terakhir untuk kameranya yang punya triple kamera kayak gini, punya kamera utama di 50 megapiksel, telefoto 10 megapiksel dan kamera ultrawide di 12 megapiksel. Untuk hasil foto dari kamera utamanya yang 50 megapiksel sih emang terlihat bagus, lebih terang dan vibrant, bisa nangkap lebih banyak cahaya untuk fotografi siang dan malam yang lebih baik. Ya meskipun nggak bagus-bagus amat sih, warna yang dihasilin tuh lebih cenderung warm dan nggak terlalu jenuh. Buat ultrawide 12 megapikselnya berhasil ngimbangin sensor utama dan gambar kelihatan sangat cocok di antara kedua sensor. Jadi nggak ada perbedaan terlalu jauh. Nah buat telefotonya nih, gua nggak begitu terkesan dengan sensor telefoto 10 megapiksel. Sensor ini emang lumayan bagus tapi dalam situasi tertentu aja dan warnanya tuh nggak direproduksi dengan baik. Kadang-kadang tuh bisa dapatin bidikan yang bagus, tergantung kondisinya. Cuma secara keseluruhan lensa telefoto yang baru ini kurang konsisten aja sih menurut gua. Buat hasil foto di malam hari secara mengejutkan ternyata hasilnya bagus. Bahkan nggak aktifin night mode-nya. Sama buat di video modenya juga. Karena cuma sedikit noise ketika merekam video 4K di kondisi rendah cahaya. Dan ada fitur Expert RAW yang layak banget nih buat kalian coba. Nah ini gue coba bikin perbandingan hasil foto antara S22, S21 dan Xiaomi 12 para HP kecil. Oke guys, itu tadi review gua seputar HP kecil yang punya performa galak. Galaxy S22 ini punya beberapa selling point yang emang pantas buat kalian beli. Pertama dengan chipset Snapdragon 8 Gen 1 yang bertenaga. Terus ada sensor kamera yang lebih baik, layar yang tampak hebat, dan janji update software untuk beberapa tahun ke depan. Sayangnya dengan kekuatan power dan performanya mengesankan, emang terlalu berlebihan untuk HP ini. Dan baterainya yang lebih kecil bisa jadi merupakan kelemahan utama flagship ini. Bagus tapi emang nggak sempurna. Buat kalian yang suka sama HP ini, di Teman Ponsel harga secondnya di 8.299.000. Link pembeliannya udah gue taruh di bawah ya. Gas sudah. Nah itu tadi ya S22. Gimana? Kalian bisa komen apapun seputar HP ini atau bisa like dan subscribe channel Teman Ponsel ya. Gue Ian, cabut.